Hari ini kita akan menonton live dari persiapan salur Dana Bos. Kita kunjungi YouTube-nya Dick Desmond. Ya, Nah, sehingga selain dana BOSP, tentu kami sangat mengajak gitu ya pemerintah daerah untuk juga ikut berkontribusi untuk menganggarkan dana BOSDA atau dinamakan BOP daerah gitu ya, untuk dapat meningkatkan layanan pendidikan. Nah, di dalam gambar ini selain kita ingin menyampaikan bahwa input atau masukan terbesar terhadap pendanaan itu adalah dana BOS, tetapi harapan besar dari dana BOS ini tidak hanya sebagai pendanaan untuk operasionalnya saja, tetapi bisa membantu proses aktivitas sekolah sesuai dengan kebutuhan, sehingga terjadi transformasi pendidikan, satuan pendidikan, dan pada akhirnya bisa meningkatkan mutu pendidikan, termasuk dengan nilai-nilai karakternya. Jadi pesan kuncinya, bagaimana dana BOS ini itu tidak hanya ditreatment sebagai operasional dan rutin, tetapi bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa meningkatkan hasil belajar siswa. ya. Nah, selama periode 2020-2024 kemarin, Kemendikbud melakukan reformasi Suaranya kebijakan putus-putus ya. dana BOS yang Nampaknya jaringannya kurang bagus. satuan pendidikan untuk reformasi ini dilakukan bersama. Nah, ini adalah tampilan bagaimana di tahun 2020 sampai 2024 upaya Kemdikdasmen melakukan reformasi kebijakan dana BOS. Nah, yang pertama, dana BOS itu disalurkan langsung ke rekening satuan pendidikan. Nah, kemudian pada tahun 2021, satuan biaya dana BOSP itu bervariasi ya, tergantung dari biaya satuan Dan daerah dan Kementerian Dagri, karakteristik Ismi Konsentrasi daerah. Tanah, yang hadir sampai dengan Mineral TV. Kemudian penggunaan dana BOSP-nya sudah disesuaikan fleksibel ya, tergantung kebutuhan sekolah. Baik, ya ini sepertinya sedang ada gangguan ya Bapak Ibu dari dana. Sudah terdengar kembali. Sudah Mas, tapi kayaknya agak putus-putus. Suaranya agak putus-putus ya. Atau kalau enggak mungkin dibantu sama teman-teman panitia untuk share screen-nya ya. Boleh. Baik, oke. Silakan. Teman-teman panitia boleh dibantu share screen. Oke. Kemudian ya tadi yang keempat ini penerapan Ya, saya sistem izin. teknologi Kamera dulu ya, Mas. terintegrasi ya. Baik. Oke. Jadi sudah terlihat ya materinya ya. Oke. Ya, mungkin lanjut Mas Nana. saya izin lanjutkan Bapak Ibu. Ya, mungkin next slide saja. Ya, dengan beberapa reformasi yang izin melanjutkan, dengan reformasi yang sudah kita lakukan, yang ingin di-highlight adalah terkait dengan satuan biaya majemuk ya. Jadi mulai tahun 2021 yang tadi saya sampaikan bahwa antara unit cost di Surabaya, di Jakarta, dan juga di Papua dan di NTT misalnya itu sudah berbeda. Karena kita menerapkan unit cost yang lebih berkeadilan sesuai dengan kemahalan daerah masing-masing. Nah, dari assessment yang kami lakukan, ternyata meskipun sudah dilakukan pembedaan,
Tetapi ternyata di dalam satu daerah pun, meskipun sudah lebih mahal, ada daerah-daerah tertentu yang lebih mahal lagi. Misalnya, di Kabupaten Sumba, itu antara di ibu kota kabupatennya dengan di satu desa yang ada di ujung Pulau Sumba, itu kemahalannya berbeda. Dan tentu ini bisa mengakibatkan juga pemanfaatan dana BOSP-nya kurang optimal. Nah, berdasarkan hal tersebut, ini contoh assessment yang kami lakukan. Salah satu hal yang paling berbeda kemahalannya antara desa yang sangat terpencil dengan desa lainnya itu adalah di transportasi. Jadi pada satu daerah, atau mungkin lebih mudah menggambarkan misalnya di Kabupaten Garut, itu antara di ibu kota kabupatennya dengan satu desa di ujung Kabupaten Garut itu perjalanannya butuh waktu 7-8 jam. Nah, salah satu faktor terbesarnya itu adalah di transportasi. Jadi kalau kita mencoba mengolah data di Arkas, ternyata di daerah dengan akses yang mudah, dengan desa yang diakses yang sulit, itu salah satu kos contoh di transportasi ini sangat berbeda. Contoh di Nah, selain itu, ketika kami melakukan asesmen untuk melihat selain masalah faktor kemahalan, ternyata desa-desa yang sangat sulit ini, sekolah-sekolah yang ada di desa yang sangat sulit ini, kualitas pembelajarannya di bawah desa-desa yang dengan akses yang mudah tadi. NTT mungkin unit cost bosnya sudah lebih tinggi dari tahun lalu, dari sebelum-sebelumnya ya, dibandingkan dengan di perkotaan, misalnya di Jakarta atau Surabaya. Tetapi di dalam satu kabupaten di NTT itu, kita akan berikan tambahan unit cost untuk sekolah-sekolah di desa di dalam kabupaten itu yang lokasinya sangat terpencil. Nah, itu gambaran keberpihakan untuk mendukung